Ya, puji Tuhan. Tadi malam lewat pergumulan doa kita itu ada petunjuk Tuhan kepada kita. Terus dan dua firman yang turun dibaca kepada kita sebagai generasi muda. Haleluya. Yang pertama di dalam Efesus pasal 3. Pasal 2. Ya, pasal 3. Tentang kekayaan orang-orang yang terpilih. Yang kedua, Filipi pasal 2 ya. Ayat 1 dan seterusnya. Haleluya. Sehingga malam sore hari ini lewat kebenaran firman dan ada petunjuk Tuhan kepada kita bahwa dilihat kita semua ini dilengkapi dengan pedang, bajunet pedang yang tajam. Haleluya. Dan suara itu katakan kepada kita bahwa jaga pedang yang sudah ada pada kita itu. Generasi muda harus tetap kuat dan harus tetap memegang pedang. Amin. Pedang ini berbicara tentang pedang roh yang hari-hari ini sudah ada kepada kita itu. Sehingga tetap kuat di dalam kekuatan Tuhan, kuasanya. Haleluya. Di dalam Efesus dikatakan bahwa pedang roh atau pedang itu berbicara tentang di mana kuasa Roh Kudus yang telah ada di dalam tiap-tiap diri kita. Sehingga pedang itu dapat menangkis, memotong musuh-musuh yang datang. Pedang itu sanggup untuk memotong, menangkis semua musuh kita yang datang untuk menyerang tiap-tiap kehidupan kita sebagai generasi yang ada. Haleluya ya. Jadi kemarin sore luar biasa. Dia punya suasana itu luar biasa. Amin. Haleluya. Generasi semangat. Haleluya. Ini firman-firman yang bukan biasa-biasa yang dapat kita sampaikan. Firman-firman yang dapat mendorong kamu, memberikan semangat, memberikan kamu untuk harus tetap hidup. Haleluya. Sehingga rohmu tidak bisa mati. Rohmu tetap hidup menantikan sang raja kita. Haleluya. Di dalam Yesaya pasal 57 itu dikatakan bahwa betapa indahnya kedatangan pembawa berita damai. Haleluya. Yang telah datang untuk memberitakan kabar keselamatan kepada kita. Sehingga kita sebagai generasi muda, kita yang jauh-jauh dari sebelah datang ke sini. Haleluya. Kita membawa berita damai kepada mereka yang ada di sini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena Amsal pasal 25 ayat 25 juga dikatakan bahwa seperti berita yang datang dari negeri yang jauh, demikian seperti laksana sumber matahari yang selalu menyegarkan tiap-tiap hati, jiwa dan roh kita. Haleluya. Sehingga sore hari ini generasi muda tetap semangat. Jangan sampai selesai kita pulang terus biasa lagi. Jangan. Tetap mempertahankan jati dirimu sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Yang Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan telah mengeluarkan kita dari kutuk dan tiap-tiap diri kita. Haleluya. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 16 di sana dikatakan bahwa sebab Dia telah memberikan roh kemerdekaan di dalam tiap diri kita. Sehingga kita harus tetap merdeka di dalam Kristus. Haleluya. Kehidupan kita harus tetap memiliki roh kebebasan. Haleluya. Sehingga kebebasan itulah yang memberikan kita untuk tetap merdeka dalam Kristus yaitu Tuhan kita. Ya, puji Tuhan. Sehingga sore hari ini kita boleh kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah KKR. Haleluya. Generasi muda, kamu tetap bersyukur kepada Tuhan.
Karena hari-hari ini banyak sekali hal-hal yang terjadi. Karena Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk selalu datang bersama-sama dengan kamu. Haleluya. Memberikan kamu selalu tetap ada di dalam kekuatan Tuhan. Ya puji Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. Sebab Elohim itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tadi ini belum. Kalau kita menyembah yang sampai seperti Tuhan tahu. Amin. Karena mungkin pengaruh musik. Haleluya. Ini iblis ini tidak tenang ya. Ini tidak senang. Tapi kitab Esther tadi bilang. Haleluya. Tuhan memberikan kemampuan, roh ada di dalam tiap diri kita. Kita sebagai Nabi Yeskel, haleluya, yang Tuhan telah mengangkat kita. Tuhan memakai kita untuk harus kita tetap memberitakan kebenarannya. Haleluya. Sehingga jangan kepada semua apapun maksud dunia ini. Tetap Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Ya puji Tuhan. Kita lihat kebenaran tadi ya. Kitab Yeskel pasal 2 tadi. Yeskel pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Panggilan Yeskel, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkan-nyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku. Ayat 4, kepada keturunan inilah yang mati aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Haleluya. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka, yaitu Nabi Yeskel. Haleluya. Dan engkau anak manusia janganlah takut. Haleluya. Melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau perkataanku kepada mereka, baik mereka maupun mendengar, mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Haleluya. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ingatkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab, lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu terisi timbang balik, dan di sana tertulisnya nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Haleluya. Jadi ini satu peristiwa atau perjalanan setelah bangsa Israel, setelah Yeskel, Tuhan mengutus dia di tengah-tengah bangsa yang hatinya keras kepala juga, kadang-kadang melakukan
kehendak Tuhan kadang-kadang pun tidak. Sehingga Tuhan harus mengutus hambanya Nabi Yehezkiel harus ada di tengah-tengah mereka. Amin. Sehingga harus memberikan kebenaran perkataan Tuhan kepada mereka. Sehingga mereka jangan terlalu keras hati. Hati mereka jangan terlalu keras, tetapi harus terlalu mentahati apa yang harus disampaikan kepada Nabi Yehezkiel. Haleluya. Mereka mau dengar atau tidak, firman Tuhan suruh, sampaikanlah kepada mereka. Amin. Haleluya. Karena mereka ini adalah umat. Karena mereka ini adalah milik Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan. Yang tadi malam di 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9 dan 10. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allahmu sendiri. Sehingga Tuhan telah memperhatikan mereka walaupun kehidupan mereka itu kadang-kadang jauh di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan datang dengan kasih yang besar untuk selalu menolong mereka. Amin. Haleluya. Generasi pembangunan tubuh Kristus. Di dalam kitab Efesus malam, bahwa kekayaan orang-orang yang terpilih, kita juga dipilih sebagai orang-orang yang selalu memiliki kekayaan rohani. Amin. Haleluya. Sehingga baca dari ayat-ayat itu bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia ini ada, kita telah ada bersama dengan Tuhan. Jadi generasi harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memilih kita dalam kandungan ibu kita. Kita telah masih jadi darah. Itu Tuhan sudah mengenal kita. Haleluya. Sehingga kehidupan ini harus digunakan betul-betul kepada Tuhan. Kita bersyukur ya. Lewat ibadah KKR 2 malam ini. Malam pertama. Tadi siang kita pergi ada pembaptisan. 7 pemudi kita yang menyerahkan diri untuk dibaptis. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Harus ada panen besar-besaran bagi kita. Haleluya. Yaitu panen jiwa, keselamatan, jiwa-jiwa yang bawa kepada Tuhan. Karena Yesus katakan, jiwa Bapa, jiwa Anak, aku punya. Amin. Haleluya. Sehingga kita harus menyelamatkan mereka. Saya katakan bahwa kalau tidak melalui kelahiran baru, Anda tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya. Harus melalui kelahiran baru, baru engkau melihat masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya. Jadi generasi pemuda dan pemudi hari-hari ini yang belum baptis harus baptis. Haleluya. Karena tadi siang lewat pengajaran yang disampaikan kepada hamba-hamba Tuhan bahwa baptisan air itu bukan tata cara gereja, tetapi itu adalah perintah Tuhan. Haleluya. Kehendak Tuhan yang harus kita jalani, lakukan di bumi ini. Haleluya. Karena nanti ini yang menjadi kesaksian bagi kita. Apabila kita berjumpa bertemu dengan Tuhan. Pembaptisan air akan menyaksikan kita. Makan tubuh dan darah akan menyaksikan kita. Haleluya. Firman akan menyaksikan kita di dalam kerajaan Allah. Haleluya. Jadi kalau kita tidak menjalani ini secara baik di muka bumi ini, Tuhan berhak untuk menghakimi kita. Haleluya. Sehingga sore hari ini generasi muda pembangunan tubuh Kristus, kita selalu tetap melihat Tuhan. Walaupun adik-adik ada di mana, tetap ingat Tuhan. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 dikatakan bahwa ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Amin. Sebelum tiba hari-hari malam menimpa tiap-tiap kita harus mengingat kita.
Dimanapun engkau berada, jauh pun, dekat tak, di mana saja ingat pencipta. Haleluya. Tuhan itu diutamakan bagi kita. Haleluya. Barulah semua apapun yang menjadi keinginan kita akan terlaksana. Haleluya. Dari malam hamba Tuhan Mani sudah jelaskan lebih jauh. Haleluya. Sehingga harus mengutamakan Tuhan dalam tiap-tiap dirimu. Sehingga Tuhan akan mempersiapkan masa depan. Haleluya. Yang tadi saya bilang di kitab suratan Efesus, kekayaan-kekayaan orang-orang yang terpilih itu. Haleluya. Kenapa kekayaan-kekayaan orang-orang yang terpilih itu dikhususkan kepada generasi yang betul-betul memiliki Kristus, yang selalu mengutamakan Kristus di dalam hidup. Barulah hal-hal ini akan terjadi di dalam tiap diri. Haleluya. Jadi ini yang Tuhan mau dalam tiap-tiap diri kita. Kekayaan-kekayaan rohani, rahasia terbesar ini dari abad ke abad, dari keturunan ke keturunan, tersembunyi, terbungkus, tapi seketika Tuhan telah membukakan rahasia kepada kita yang kecil ini. Barulah rahasia ini akan dibukakan bagi kita. Amin. Untuk kita harus mengetahui seluruh kebenaran sebagai rahasia Allah yang terpendam dari abad ke abad. Masa-masa terakhir ini akan dibukakan lewat para jawatan roh. Haleluya. Bagi kita yang ada. Sehingga generasi yang Tuhan Yesus memberkati. Generasi yang bercahaya. Haleluya. Generasi yang harus bersinar, memancarkan cahaya kemuliaan kepada dunia ini. Haleluya. Memancarkan kemuliaan ini kepada sesama kita. Haleluya. Dimanapun generasi muda ada, kemuliaan Tuhan selalu harus memancarkan kepada semua orang. Jagalah dirimu antar di sana. Haleluya. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Amin. Haleluya. Hati kita ini harus selalu jaga dari semua kewaspadaan. Haleluya. Jaga saja. Nurani ini selalu jaga. Haleluya. Sehingga tidak bisa terganggu dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Haleluya. Bumi ini tipu. Ingat satu cerita di dalam Alkitab, yaitu Simpson dan Delilah. Haleluya. Kenapa? Cerita ini cerita yang dulu-dulunya sudah diajarkan kepada kita. Delilah ini dia menipu Simpson sampai Simpson tidur di atas pangkuan. Langsung apa jadi? Dia punya kekuatan yang ada padamu. Rahasia itu sudah ditahu. Maka orang bangsa Kristen itu mereka datang dan mereka mencabut kekuatan yang ada di rambut itu. Sehingga apa? Kekuatan silat. Amin. Haleluya. Delilah ini berbicara tentang dunia ini yang akan menipu kita generasi. Sehingga kita berjalan sampai lupa diri. Haleluya. Dunia tipu kita, bergaul dengan dunia, melakukan keadaan dunia ini. Sehingga apa? Kita sendiri akan mengalami hal-hal yang akan membuat kita akan hancur di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tetapi sore hari lewat kebenaran firman Tuhan datang kepada kita. Sehingga kita tetap mempertahankan kehidupan kita di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Tadi malam dalam pergumulan kita, Tuhan memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita semua dilengkapi dengan pedang. Amin. Tiap-tiap kita setelah kita meninggalkan teman-teman kita di sini, pulang kembali ke sana, mereka yang tinggal di sini, mereka jaga pedang. Siap jaga. Haleluya. Jaga pedang ini. Jangan sampai
Iblis datang bawa pergi. Haleluya. Jaga sudah. Pedang itu tetap pegang kuat. Karena pedang itu sanggup untuk menangkis segala macam musuh-musuh yang datang untuk menghadang kehidupan kita. Jadi suara itu bilang pegang pedang, jangan cepat. Haleluya. Pedang ini adalah penangkis. Pedang ini yang sanggup untuk menutup musuh-musuh yang datang. Haleluya. Jadi sore hari ini generasi muda pembangunan tubuh Kristus. Bahkan juga bapak-bapak, ibu-ibu jemaat Tuhan yang ada, kita semua yang ada ini. Sore hari ini lewat kebenaran firman yang disampaikan, sore hari ini memberikan kita untuk tetap kuat berdiri teguh di dalam panggilan dan pilihan Tuhan dalam tiap-tiap diri kita sebagai generasi muda di dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Tadi malam banyak yang dijelaskan. Tuhan mau sore hari ini harus banyak kita harus Tuhan. Dari dalam Tuhan. Ini hari terakhir. Amin. Hari ini hari terakhir. Hari di mana? Ya, puji Tuhan. Itulah firman Tuhan. Di dalam hamba Tuhan. Mereka melanjutkan firman Tuhan Yesus memberkati. Ya, haleluya. Jadi pemuda-pemuda itu harus duduk di depan. Baru bapak-bapak ini di belakang. Sebab kalau Daud ini yang tunas tidak bisa di bawah. Yang tunas ini pasti di atas, yang tua di bawah. Kalau yang tua di bawah, dia menunjang yang muda. Jadi pemuda-pemuda itu harus paling di depan. Dulu ada satu hakim ditanya saya begini, "Kau tahu sembahyang?" "Iya, saya tahu sembahyang." "Kau masuk gereja kau duduk di mana?" "Saya diam." Sampai lama tersebut pasti kau duduk di belakang. Jadi menurut saya pikir dia bilang duduk dalam gereja tapi paling di belakang. Padahal dia duduk belakang gereja. Jadi kamu itu yang paling di depan. Sebab kebenaran firman ini datang kepada kamu supaya kamu kuat berdiri teguh menegakkan kebenaran firman, menegakkan maksud yang Tuhan mau. Jadi ketika kita jauh dari Tuhan, kita punya warna itu. Kalau ada yang sudah pernah jalan-jalan di kota, sudah sampai ke diskotik, itu nanti lihat di lampu itu. Ada lampu yang bermacam lampu itu, ada yang bulat bisa begini. Dia punya kaca itu sudah warna-warna. Terus dia punya persis di dalam lagi itu sudah warna-warna. Kalau tiga itu tinggal di tempat ini, terus ruang ini terkurung supaya bagus kelar. Orang di luar itu nanti tuh keluar baru bilang mau kakak dia pakai baju merah. Tadi aku masuk tuh, tadi aku pakai baju warna merah ini. Jadi firman ini datang kepada kamu supaya jangan melupakan Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan, jangan meninggalkan ibadah. Sebab firman sudah katakan bahwa di dalam ibadah ini mengandung janji dan rahasia. Jadi kalau kita belajar kepada firman, kepada Alkitab ini, walaupun tulisannya mati, tetapi rohnya lah yang menghidupkannya kepada kita. Nanti di dalam perjanjian baru itu, nanti Tuhan bilang sama kedua pensuruh, Tuhan bilang begini, pergi ke kampung yang ada di depan kamu, pemata itu. Lihat kalau di situ ada orang yang duduk, ada keledai yang tertambat di situ, lepaskanlah dia.
bahwa dia kemari supaya firman ini datang kepada kamu supaya kamu bebas di dalam Tuhan. Tuhan meletakkan segala kekuasaan takhta Allah dari surga kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan atas kamu ini. Di dalam Matius pasal 11 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan yang tadi. Jadi jangan sekali-kali firman ini yang sudah disampaikan terutama kepada para hamba-hamba Tuhan, kepada kamu, kepada para jawatan-jawatan roh yang sudah dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman. Jangan melupakan firman, sebab firman yang mereka menyampaikan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Nanti kamu bilang, nah itu sama apa yang saya tahu dia. Dari hari ke hari musuh bicara di rumah itu saya suka bicara. Padahalnya di dalam seluruh kehidupannya Tuhan telah memilihnya dia sebagai imam yang menjaga kita dengan setiap kebenaran. Jadi saya tidak bicara firman panjang lebar kepada kita, sebab kita semua ini masih ada hamba-hamba yang lain, masih ada pengetua yang lain yang menyampaikan firman. Terutama pemuda-pemudi ini, kamu harus banyak belajar kepada kebenaran firman. Contoh tadi malam saya itu membaca firman macam kabar masuk kelas 2 SD. Membaca saja putus-putus, langgar satu huruf, langgar satu kata. Firman ini harus baca secara terperinci dan baik. Ketika kita mau berkenalan dengan seorang teman, pasti saya yang menyampaikan sebelum duluan. Karena saya yang bawa diri kepada dia. Kalau kita berkenalan dengan Tuhan, Tuhan tidak menyampaikan nama secara jelas kepada kita, tetapi Tuhan menyampaikan di dalam Alkitab nama Allah yang jelas kepada kita. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah kebenaran ini tertanam, tersimpan di diri kamu, supaya kamu melanjutkan pujian, kamu melanjutkan penyembahan, kamu melanjutkan kata-kata hikmat bahasa roh yang sudah diterapkan, yang sudah diturunkan, yang sudah ada. Itulah yang kamu lanjutkan dalam pekerjaan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan pemuda-pemudi. Jadi mungkin itu yang dapat saya menyampaikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Suara suara hancur berbicara. Tapi bagi Tuhan, dia tidak mendengar suara kita yang hancur. Karena dia mendengar hati nurani kita mau merindukan dia. Haleluya. Yang tadi saya suarakan dulu di depan, suruh kembali atau tidak. Boleh di samping gua siapa yang duduk di situ? Tadi dia. Haleluya. Kebenaran firman ini kita percaya. Saya sebagai pemuda, saya belajar juga dari mereka. Hari ini saya ada di sini, saya berdiri di sini, itu karena Tuhan yang lewat mereka. Orang yang berpegang dengan firman, dia akan bisa berdiri teguh, dia akan berdiri kuat, dia tidak goyah, dia tidak akan getar, karena firman itu tetap terukir dalam dirinya. Tapi kalau firman itu di keluar, tadi sudah dikatakan bahwa kita baca saja sudah salah, itu berarti firman tidak ada dalam diri kita. Puji Tuhan. Di dalam beberapa ayat sejak di dalam 2 Petrus 2 Petrus 1 ayat ke-16 mulai sampai ayat ke-12. Tapi silakan, ada yang tadi sudah taruh di depan, maju. Berdiri di depan. Karena firman ini bukan hanya orang bicara, bukan hanya orang baca firman dari hari ke hari baru orang jelaskan.
Ini betul-betul ada saksi mata. Jadi kita percaya hal itu. Kelompok yang di depannya saya saudarakan maju semua. Bawa kita tidak bawa HP. Maju. Ismail, Samuel berdiri. Kelompok depan yang saya tadi di Kolaus berdiri semua. Berdiri. Kamu yang biasa bermain di belakang toh. Akhirnya saya arahkan kamu ke depan. Kamu kira firman ini main-main? Dua, ini cuma 6 ayat. 6 ayat, jadi 6 orang berdiri. Saya sebut Budiman, Samuel, Ismail. Itu berapa? Dua Petrus 1 ayat 16 mulai sampai yang ke-21. Baca perikop. Sabar. Ini yang lain.